Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Nah, ini Mbak jangan nangis ya tapi ya. Mau nangis? Ya jangan dong, kan kita ngobrolnya lagi ngobrol santai nih. Kita harus tetap happy gimana pun keadaannya gitu. Pandemi emang ya nggak bisa dipungkiri lah, semua lini bisnis itu berdampak gitu, masyarakat kecil, menengah, atas semua berdampak. Nah, Mbak Nining sendiri gitu yang paling kerasa gitu selama pandemi kemarin itu apa, Mbak? Wah, terasa banget ya, Mbak Reni. Suaranya lagi melemah nih jadinya. Tadinya semangat sekarang langsung lemes ya. Nggak lemes sih, tetap optimis. Tapi biasanya bisnisnya saya ada Cantik adalah sistemnya kita offline. Jadi saya ada beberapa tempat kita store memajarkan produk kami. Salah satunya di ITC Kuningan aja saya 3 store. Di Mall Ambassador 1 store, ada di Kemang, ada kita taruh di Sarina gitu, misalnya di FX segala macam, ada di daerah-daerah juga. Bahkan ada Cantik juga ada sistem franchise. Kita ada franchise kita juga di Ternate. Dan itu sangat lumayan besar. Tapi dengan pandemi ini tentunya kita pernah stop sampai 3 bulan kan, di bulan seluruh store kami yang offline itu berhenti, tidak beroperasi karena peraturan pemerintah juga untuk menutup sampai 3 bulan lamanya, sekitar itu. Sedih juga kan? Berarti yang biasanya kita berjualan secara offline memang mengandalkan sistem offline. Karena kita ada beberapa store. Tentunya karena gini, kita mengapa pakai sistem offline? Karena Baju Udah Cantik kan memang kita punya kelebihan di bahan-bahannya, material. Jadi customer jauh lebih puas kalau dia melihat langsung bahannya. Memang oke gitu. Kadang-kadang mereka kalau kebanyakan Mbak Nining kalau di foto kok kayaknya biasa aja ya. Kalau lihat langsung justru lebih bagus keren banget. Bahannya bagus banget, di foto kan nggak terlalu kelihatan detail. Jadi dengan adanya itu saya lebih suka mereka saya secara offline, customer lihat langsung bahannya. Jadi saya juga kita kan berjualan juga harus syariah gitu ya, supaya mereka juga happy maksudnya kan. Jadi kalau melihat langsung bahannya, agree harganya dibawa kan gitu. Dan mereka kebanyakan agree kalau misalnya lihat bahannya langsung gitu beli. Jadi dengan adanya itu sehingga tutup kan semuanya nggak ada gitu. Dan biasanya selain offline juga saya pameran di mana-mana. Di daerah saya udah ada booking 2 tempat di hotel, semuanya sementara cancel dulu. Indonesia Fashion Week juga kan kita mau fashion show di sana, harusnya kita jadi nggak bisa gitu kan. Ada pameran di beberapa tempat yang seharusnya dilaksanakan, terutama yang paling sedih adalah pada saat bulan Ramadan. Itu dia. Tentunya kalau kita berjualan baju muslim itu di saat Ramadan kan harusnya ya kan, harusnya kita lah gitu ya. Tapi dengan kondisi tahun begini, ini harus berbesar hati ya. Harus berbesar hati dan tetap optimis gitu ya. Oke. Berarti selama 3 bulan benar-benar stop offline itu, Mbak Nining apa yang dilakukan selama 3 bulan itu? Ya tentunya tadinya pertama-pertama kita melihat perkembangan sambil pada saat bulan puasa untuk menyambung hidup dan ada karyawannya harus dibiayai juga gitu kan. Ada biaya operasional itu kan kita harus bayar service charge dan sebagainya gitu-gitu ya. Ya berjualan makanan gitu pernah juga sampai gitu dulu sementara karena Ramadan gitu kan. Lalu sambil jualan masker gitu kan, untuk bisa bertahan kan kita juga harus positif. Betul. Melakukan hal apapun, jualan masker, jualan face shield gitu. Pokoknya semua yang bisa apa aja dilakukan. Bisa dijual aja gitu ya. Jadi melakukan itu supaya kita bertahan dulu. Oke. Tapi sekarang kan udah new normal nih. Sudah ada beberapa store yang buka lagi nggak sih? Sudah buka. Sudah semua juga buka. Sudah semuanya buka. Semua sudah bisa buka, tetapi belum bisa, customer belum banyak juga yang datang. Iya. Nah, selama pandemi kemarin gitu ya, benar-benar offline-nya tutup itu sama sekali. Mbak Nining juga mencoba untuk online juga nggak sih, Mbak? Ya, tentunya itu seperti sangat mencoba. Tadinya kan dari offline itu, sekarang mau nggak mau jadi harus belajar online. Jadi udah beberapa kali kita bikin foto gitu kan. Jadi dijual secara online sudah dilakukan. Tapi respon masyarakat gimana? Lumayan, jadi ada pemasukan dari situ, dari setiap kali. Cukup membantu lah. Cukup membantu, walaupun berkurang tapi tetap cukup membantu.
Karena kebetulan sudah punya customer khusus, sehingga jadi mereka juga pas begitu saya posting di story atau di Instagram gitu ya, langsung mau dong Mbak yang ini yang udah biasa pakai, kan tinggal sebutin aja ukuran juga, gitu ya kan? Udah tahu kualitas. Jadi saya mau dong yang ini ukuran M atau L atau apa gitu. Oke. Nah ini kita sedikit buka-bukaan deh masalah omset, karena pasti beda banget tuh gitu pas dari sebelum pandemi sama pandemi tuh omsetnya pasti saya nggak tahu turun seberapa jauh bedanya gitu. Tapi kalau boleh dikasih tahu seberapa banyak turunnya sih Mbak? Sampai 60% ya. Wow. Ya. Pengrajin juga. Iya, kasihan juga untuk bagian produksi gitu kan, para penjahit gitu-gitu kan. Bagian kita ada tukang payet, tukang bordir gitu kan. Jadi sementara ya walaupun awal-awal dipaksa harus ada juga kan, ya udah bikin. Tapi waktu lumayan beberapa ada pesanan, tetap ada pesanan, mereka tetap produksi, cuman memang tidak sebanyak dari biasanya. Biasanya kan sampai kewalahan banget gitu kan. Oke. Sekarang kita seneng-seneng lagi deh Mbak. udah selesai ngomong pandeminya selesai. Pokoknya gimana caranya new normal ini benar-benar nanti pada akhirnya kembali normal. Pelanggan-pelanggan kembali balik lagi untuk bisa ngelihat lagi, karena gimana pun juga nih banyak loh gitu stok dress-dress yang bagus-bagus yang kayaknya tuh sayang banget kalau nggak dibeli gitu ya. Mungkin kemarin-kemarin banyak customer yang masih belum pede buat ke mall gitu, karena saya pribadi ini sampai sekarang juga belum ke mall lagi nih Mbak. Belum gitu. Nanti mungkin kalau udah pede buat ke mall, udah bisa jalan-jalan, wah udah bisa pilih-pilih lagi deh. Atau udah mulai dimunculkan diskon-diskon khusus? Sudah, kita beberapa kali kemarin juga mengundang Ibu Wakil Wali Kota Depok untuk ke butik gitu ya, untuk kita bincang-bincang gitu kan, sambil kita mengeluarkan diskon-diskon gitu. Responnya lumayan bagus gitu. Jadi alhamdulillah beberapa ya sekarang paling posting ada diskon nih gitu. Itu tuh yang ditunggu sama perempuan tuh. Pecinta diskon ya. Sekarang kita juga lagi ada diskon loh Mbak. Iya, berapa? Datang ke butik ada sampai 50%. Waduh, bolehlah kalau kayak gitu, nanti habis ini saya main ya. Mbak Nining, ini ngomongin kita balik lagi deh ke kebiasaan dulunya gitu. Ini di Cantik pasti kan suka fashion show juga. Gitu. Biasanya kalau persiapan untuk fashion show gitu butuh waktu berapa lama Mbak? Sekitar 3 bulan. 3 bulan. Karena dalam fashion show itu yang paling rumit adalah memikirkan temanya. Yang paling pusing itu kan kita memikirkan temanya dulu. Karena kalau kita lihat musimnya musim apa gitu kan. Terus kita harus belajar juga baju-baju sekarang nih lagi modelnya bagaimana sih trennya, tren warnanya, modelnya gitu kan. Nggak sembarang kita menciptakan sesuatu tuh harus yang memang terbaru dari Da Cantik tuh apa. Jadi sekitar 3 bulan. 3 bulan baru bisa. Biasanya kalau satu kali fashion show itu berapa banyak sekitar produk? 8 sampai 12. 8 sampai 12. Itu 3 bulan mikir atau keseluruhan sampai jadi sampai bisa sampai jadi bisa. Sampai sudah jadi itu 3 bulan lah. Yang pernah gak sih Mbak punya satu jenis baju gitu, dress yang susah banget gitu, detail banget bikinnya? Oh pernah, banyak juga. Biasa kalau fashion show kan memang iya, biasanya kan jauh lebih detail gitu, jauh lebih rumit gitu. Itu yang paling sulit waktu itu masih ingat nggak Mbak? Bikinnya sampai berapa lama? Yang paling sulit adalah menemukan temanya Mbak Reni. Pernah udah sampai mau 3 bulan nggak kepikiran banget tuh bikin wangsit apa. Wangsit belum turun ya kan. Kalau wangsit belum turun tuh bahan kan nggak nemu. Bahannya bahan apa juga nggak nemu. Sampai pada akhirnya itu mepet banget. Wangsit baru turun 1 minggu sebelum fashion show, bayangin tuh. Biasanya 3 bulan wangsit belum turun-turun ya, apa bahan nggak nemu juga. Temanya belum nemu juga. Tema apa yang kan kalau itu juga nanti berpengaruh ke bahan, ke detail polanya, ke detail nanti payetannya gimana, desainnya gimana, tambahan-tambahannya tuh kan ada pasti. Kalau buat fashion show ada bahan-bahan tambahannya gimana. Sampai ke yang paling ringan adalah musik. Ketika fashion show tuh musiknya mau apa gitu. Kalau temanya belum ada kan kita bingung gitu. Jadi itu pernah bikin baju 8 dalam proses 1 minggu baju fashion show. Itu udah plus payet. Waduh, bayangin. Jadi ngejahit, kasih tukang jahit. Gak tidur kayak gitu. Semuanya lembur langsung. Dan itu sering banget kejadian kayak gitu. Jadi gara-gara wangsitnya terlambat ya. Seberapa sulit sih Mbak mikirin tema? Maksudnya biasanya kalau Mbak Nining tuh kalau misalnya mau fashion show gitu, tema yang sering diambil tuh tema-tema apa memang ya?
kalau seringnya sih kita memang tampil elegan gitu kan bajunya. Tapi kan setiap model tuh memang temanya kan seperti biasa ada cantik yang nggak jauh dari gini ya. Tapi tentunya secara model kan harus berbeda-beda. Jangan sampai ini kayak tahun lalu udah nih. Terus gitu, setahun itu kan bisa 4-5 kali fashion show kan. Nah itu yang agak udah rutin, itu yang paling rutin tuh 4-5 tuh udah pasti. Belum nanti kalau tiba-tiba ada acara dadakan, ada undangan gitu-gitu kan, itu harus mempersiapkan beberapa baju. Itu lumayan nguras kreativitas ya. Iya betul. Jadi sering tuh jahit, akhirnya kalau yang dadakan gitu kan jahit 2 hari 8 baju, payet 2 hari sampai besoknya fashion show kita sampai jam 2 malam. Saya dan tim tuh masih payet semua tuh. Karena baju untuk kan finalize. Harus handmade ya? Iya, pakai tangan itu sendiri. Jadi saya udah kebayang nih, luar biasa nih. Nah, pangsa pasar. Tadi Mbak Neni udah bilang gitu, punya store offline sampai ke Ternate. Itu berarti pangsa pasarnya udah se-Indonesia dong ya kalau bisa dibilang kayak gitu. Iya, ada reseller di beberapa daerah. Nah, ini kalau boleh dibilang gitu, baju-baju ini sendiri udah pernah dipakai sama siapa aja sih Mbak gitu? Produk-produknya ini customernya siapa aja sih gitu? Customernya sih kita luas, beragam. Tapi sudah pernah dipakai beberapa artis gitu ya. Banyak juga sih Bunda Rita Sugiarto, Ayu Ting Ting, Zaskia Gotik dan lain sebagainya, banyak sih gitu ya yang sudah pakai. Juga biasanya untuk para ibu-ibu anggota DPR gitu, ibu bupati-bupati di daerah, bu wali kota atau wakil wali kota, itu banyak sering setiap kita pameran di daerah. Kan saya sering pameran di beberapa daerah, jadi terjun juga ke beberapa lokasi daerah, Banjarmasin, ke Kendari, ke Makassar gitu, ke beberapa tempat daerah, dan selalu ya memang responnya positif ya, mereka responnya semua ya. Sangat positif kalau di daerah. Wah, itu nanti kita bakalan ngebahas lagi deh tuh Mbak. Kalau bedanya berjualan di daerah sama di ibu kota tuh apa? Tapi nanti ya di segmen berikutnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring. Cuma di sini tempatnya.